Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Sekarang kami akan menceritakan sebuah kasus yang dulu pernah menggemparkan Indonesia. Kasus yang bermula dari terungkapnya kasus korupsi hingga berlanjut pada pembunuhan terhadap direktur utama sebuah PT besar di Indonesia, PT Asaba. Berawal dari perusahaan distributor peralatan kantor yang sukses sejak tahun 1962, Asaba Group atau singkatan dari Aneka Sakti Bakti dibentuk pada tahun 1974 di Jakarta oleh Budi Harto Angsono, pria kelahiran 26 Juni 1943. Grup Asaba mempunyai banyak anak cabang yang bergerak di berbagai bidang, seperti memproduksi pulpen bermerek Zebra atau staples merek Max. Siapa yang dulunya selalu memakai ini nih? Sebagai distributor merek-merek ternama juga, seperti Uchida, Canon, Konica, Casio, dan lainnya. Tidak hanya sektor alat-alat perkantoran, di sektor kuliner pun mereka jamah. Tahu Holland Bakery? Iya, Holland Bakery memang di bawah PT Mustika Citra Rasa. Namun PT ini adalah bagian dari Asaba Group. Pada tahun 91, anak perempuan Budi, Grace Angsono, menikah dengan seorang pria bernama Gunawan Santoso, pria kelahiran 1963. Budi dikenal sebagai Kristiani yang taat, sehingga sering ia membangun bisnisnya berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, ia memberikan beberapa anak perusahaan Asaba kepada Gunawan, menantunya itu. Gunawan terkenal sebagai pekerja keras. Hal ini terlihat dari laba perusahaan-perusahaan yang dipimpinnya meningkat pesat. Sejak itulah Gunawan menjadi kaya raya. Ia mempunyai villa mewah seluas 25 hektar. Di villa ini, ia memelihara 20 hewan buas seperti harimau, serigala, beruang, dan lainnya. Gunawan sempat berkasus karena memelihara hewan buas ini. Ia pernah dipenjara 5 bulan, lalu seluruh hewan buasnya itu disita oleh Dinas Kehutanan Jawa Barat. Gunawan juga mempunyai 4 pengawal pribadi yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Suud Rusli, Fidel Husni, Syab Ahmad Sanusi, dan Santoso Subianto. Campur tangan Gunawan dalam beberapa anak perusahaan Asaba tidak serta-merta membuat Budi lepas tangan. Bahkan, Budi curiga Gunawan mempunyai niat tertentu. Hal ini terlihat dari pergerakan Gunawan yang seperti berambisi untuk menguasai anak perusahaan Asaba, selain dari apa yang diberikan Budi. Budi melalui beberapa orang kepercayaannya mulai mengawasi gerak-gerik Gunawan. Namun, Gunawan menyadari hal ini. Ia mencium bahaya. Pada tahun 1995, Gunawan mengambil langkah terlebih dahulu. Ia melaporkan mertuanya kepada polisi atas tuduhan penggelapan pajak sebesar 13 miliar rupiah. Tahun 95 itu 13 miliar, Cuk. Setelah diperiksa, tuduhan ini tidak terbukti. Sejak itulah hubungan Gunawan dan Budi serta orang-orang dekat Budi di Asaba menjadi semakin memanas. Budi Harto semakin yakin ada yang tidak beres dengan Gunawan. Apalagi di saat seluruh acara keluarga Gunawan tidak pernah hadir. Ia lalu memerintahkan Direktur Keuangan PT Asaba, Paulus Teja Kusuma, untuk memeriksa keuangan perusahaan-perusahaan yang dipimpin Gunawan. Hasilnya, ditemukan indikasi penggelapan dana perusahaan sebesar 40 miliar rupiah. Uang ini digunakan untuk membangun vilanya. Budi Harto berang, Gunawan dipecat dan dilaporkan ke polisi. Budi bersikap tegas walau kepada menantunya sendiri. Tidak hanya dipecat, rumah tangga Gunawan juga hancur. Elis menuntut cerai. Bagus sekali, pengkhianat jangan pernah dipertahankan. Gunawan ini tipe manusia dikasih hati minta jantung, bahkan minta nyawa ini. Pada tahun 1999, Gunawan dihukum penjara selama 2,5 tahun. Belum sempat dipenjara, Gunawan menghilang. Ia akhirnya ditangkap di Sukabumi pada 27 Juni 2002. Seluruh aset-aset Gunawan pun disita. Bahkan rumah orang tuanya sempat akan ikut disita, tapi berhasil dipertahankan orang tuanya dengan menyertakan beberapa orang berpakaian loreng.
Dalam menjalani masa tahanannya, ia berpindah-pindah penjara dari LP Salemba Jakarta, LP Sukamiskin Bandung, dan LP Kuningan Cirebon. Saat berada di LP Kuningan inilah, Gunawan kabur pada 15 Januari 2003. Ia menjebol atap selnya dan memanjat tembok belakang, lalu naik bus ke Jakarta. 6 hari setelah kabur, 21 Januari 2003, Gunawan mengirim surat ke Kepala Lapas Kuningan. Ia meminta maaf setelah kabur. Gunawan mengatakan ia kabur karena merasa tidak aman dalam penjara. Banyak orang-orang suruhan Budi yang mengancam nyawanya. Akan tetapi, ternyata di balik kaburnya Gunawan, ia juga menyimpan dendam membara kepada mantan mertuanya, Budi Harto. Gara-gara Budi, ia kehilangan seluruh hartanya, bahkan kehilangan istri dan anaknya. Jakarta, 6 Juni 2003. Di tengah kemacetan Jakarta, Paulus Teja Kusuma, Direktur Keuangan PT Asaba, mengendarai mobil meringsek di tengah kemacetan menuju ke kantornya. Sesampainya ia di depan Hotel Golden di Jalan Angkasa, Kemayoran, tanpa Paulus sadari ada 2 orang menaiki motor mendekati mobilnya. Terdengar suara letupan senjata yang sangat keras. Paulus meringkuk bersimbah darah di dalam mobil. 2 orang tadi menembaknya dan langsung kabur. Masyarakat yang melihat langsung membawa Paulus ke rumah sakit. Setelah ditangani oleh tim medis, nyawanya selamat. Polisi melakukan penyelidikan. Ada dugaan ini berhubungan dengan kaburnya Gunawan. Cuman tidak ada bukti yang mengarah ke sana sih. Tetapi satu hal yang pasti, selongsong peluru kaliber 9 mm yang ditemukan berasal dari pistol FN45. Pistol yang dipakai oleh anggota TNI. 1 bulan kemudian, tepatnya 19 Juli 2003, belum lagi penembakan Paulus terungkap, terjadilah puncak tragedi ini. Sekitar pukul 5:30 pagi, Budi Harto berencana pergi bermain basket di gelanggang olahraga Sasana Krida yang kini telah berganti menjadi Emporium Fluid Mall. Budi tidak pergi sendiri. Selain sopirnya, ia juga membawa pengawal pribadinya yang juga teman akrabnya, Serda atau Sersan II Edi Siep yang seorang anggota Kopassus. Dalam perjalanan hingga sampai lokasi, semua aman-aman saja nih. Hingga sampailah mereka di parkiran. Edi turun lalu membukakan pintu sebelah kiri untuk Budi. Tapi saat pintu sebelah kiri terbuka, terdengar suara rentetan senapan. Edi ambruk seketika dengan kepala, leher, dan dada mengeluarkan darah. Melihat itu, Budi berusaha melarikan diri dari pintu kanan dan berlari menjauh. Terdengar ada yang mengejar. Ia berlari sekitar 100 meter dan terdengar bunyi tembakan kembali. Budi tersungkur dengan tembakan mengenai kepala dan punggung yang menembus dada. Si penembak langsung menghilang. Kejadian ini langsung menghebohkan masyarakat. Presiden PT besar dan seorang Kopassus terbunuh. Penyelidikan oleh polisi dan TNI segera dilakukan. Ada dugaan bahwa penembak Budi dan Edi adalah orang yang sama dengan penembak Paulus 1 bulan lalu. Apalagi selongsong peluru yang ditemukan di sekitar TKP terbunuhnya Budi berasal dari senjata FN45. Sama dengan kasus penembakan Paulus. Dengan hati-hati, polisi mulai menyelidiki keterlibatan Gunawan yang sampai saat itu belum terungkap. Melalui pemeriksaan mendalam dari para saksi, didapatlah keterangan awal terbukanya misteri kasus ini. Salah satu saksi yang diperiksa adalah pihak keluarga Gunawan. Dari keluarga Gunawan inilah polisi mengetahui bahwa Gunawan menyewa 4 marinir sebagai pengawal pribadinya. Setelah cukup mengumpulkan keterangan dari para saksi, pada 31 Juli 2003, polisi militer TNI AL mengamankan keempat pengawal pribadi Gunawan dan melakukan pemeriksaan secara mendalam. Tidak banyak berbelit, Suud Rusli dan Syam Ahmad Sanusi mengaku bahwa merekalah pelaku penembakan atas suruhan Gunawan Santoso. Sedangkan untuk keterlibatan Fidel dan Subianto masih digali lebih jauh. Pencarian terhadap Gunawan kini juga dilakukan oleh polisi militer TNI AL. Bahkan Kepala Staf TNI Angkatan Laut saat itu,
Laksamana TNI Bernard Sondah geram. Ia berkata, kalau dia tertangkap, pantatnya akan ditembak dulu, baru diserahkan ke polisi. Itu katanya. 12 September 2003, 8 bulan setelah kaburnya Gunawan. Sekitar pukul 11 malam, polisi menangkap seorang pria bernama Indra Amapta di area parkir Gria Kemayoran, Jakarta Pusat. Indra ini diintai karena polisi melihat mobil sedan BMW seri 7 yang sering dipakai oleh Gunawan terparkir di depan kos Indra. Saat penggeledahan, polisi menemukan 3 kartu identitas dengan nama yang berbeda, Kevin Martin, Dustin Bakri, dan Indra Amapta. Polisi menghubungi keluarga Gunawan untuk mendapatkan informasi ciri-ciri atau tanda pada tubuh Gunawan yang spesifik. Keluarga menyebutkan bahwa Gunawan punya tahi lalat di belakang paha kanan. Polisi memeriksa paha kanan Indra dan didapatlah tahi lalat yang sama dengan Gunawan. Ternyata Indra Amapta adalah Gunawan yang telah melakukan operasi plastik ringan, sehingga agak berbeda dengan Gunawan yang dulu. Bahkan tubuhnya jauh lebih tegap dan berotot dari Gunawan lama yang kurus kerempeng. Setelah itu Gunawan ditempatkan di rutan Salemba dengan penjagaan maksimum. Apakah ini membuatnya kapok tidak mencoba kabur seperti di LP Kuningan dulu? Tidak Rudolfo. Pada 30 Maret 2004, Gunawan dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta. Anehnya, Gunawan dan penjaganya ditempatkan di ruangan sama di dalam mobil. Saat mobil terjebak macet di Jalan Johar Baru, tiba-tiba Gunawan menodongkan pistol kepada penjaganya. Entah dari mana ia mendapatkan pistol itu. Bahkan sebelum naik ke mobil ia juga digeledah terlebih dahulu loh. Pintu terpaksa dibuka penjaga. Ia pun kabur. Saat melewati Cempaka Putih, ia terjatuh dan kepalanya membentur lantai hingga tak sanggup berdiri. Saat terjatuh itu pula, pistol yang ia selipkan di pinggang meletus hingga melukai pinggangnya. Gunawan akhirnya bisa diciduk. Namun tidak hanya senjata. Ternyata saat itu ia juga membawa ponsel dan uang tunai sebesar 35 juta rupiah. Ajaib, bisa bawa pistol, ponsel, dan uang tunai ke dalam mobil tahanan. Aduh, inilah the power of money nih bro. Akhirnya pada 24 Juni 2004, Gunawan kembali disidangkan dan dijatuhi hukuman mati. Di persidangan ini, Gunawan memohon kepada hakim agar ia dipindahkan dari LP Salemba ke LP Cipinang karena khawatir adanya pembalasan dendam. Hakim setuju. Namun bukan itu alasan sebenarnya. Ia ingin tes kepandaian kabur lagi. Hakim terkecoh. Memang setelah dipindahkan ke Cipinang, Gunawan tidak mencoba kabur secepatnya. Ia menunggu waktu yang tepat. 5 Mei 2006, 2 tahun setelah kepindahannya ke LP Cipinang, barulah ia menjalankan aksinya. Entah bagaimana, pagi itu sekitar pukul 7, ia bisa melenggang keluar dari LP secara normal, melewati penjagaan tanpa masalah. Pelarian yang penuh kejanggalan ini mendapat perhatian dari Menkumham saat itu, Hamid Awaludin. Ia memerintahkan jajarannya untuk inspeksi mendadak ke LP Cipinang. Sidak ini membawa hasil. Ada seorang sipir yang diperdaya Gunawan dengan dijanjikan sejumlah uang dan dibuatkan usaha wartel serta rumah biliar. Onde-mande, uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa membeli orang. Hampir 1 tahun Gunawan kembali menjadi DPO hingga tertangkap di Plaza Senayan pada 20 Juli 2007. Ia saat itu sedang asik belanja di Louis Vuitton, Hugo Boss, dan Burberry. Pakaian saat ditangkap pun juga bukan kaleng-kaleng loh. Kacamata Armani, topi Dolce Gabbana, dan seorang wanita cantik yang kabur saat penangkapan. Saat ditangkap, ia mengaku bernama Calvin Satya, jurus yang sama waktu kabur dulu loh. Memang penampilannya sedikit berubah, tapi polisi tidak mau terkecoh. Selama pelarian, ia ternyata berada di Singapura. Hanya sesekali saja ke Jakarta, kali ini apes. Gunawan lalu ditempatkan di sel isolasi LP Narkotika Jakarta dengan pengamanan super maksimum. Kali ini ia tidak bisa kabur. Terakhir ia dipindahkan ke Nusa Kambangan.
Walau tidak bisa kabur, Gunawan tetap mencoba menyelamatkan diri dengan mengajukan gerasi dan peninjauan kembali. Tapi gerasinya ditolak oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014. Kabar terakhir di 2019, Gunawan masih belum dieksekusi. Ya, entah kapan, apakah di 2024 ini sudah dieksekusi, nggak tahu, tidak ada infonya. Itulah kisah pembunuhan tingkat tinggi antara mantan menantu dan mantan mertua yang kaya raya. Air susu dibalas air tuba, dikasih hati, minta nyawa. Kisah ini belum tamat. Insya Allah akan disambung dengan proses hukum keempat pengawal pribadi Gunawan yang tidak kalah serunya. Mereka kabur seperti bosnya. Tapi kali ini penangkapan mereka taruhan nyawa. Karena mereka adalah mantan anggota Yontai VIP, Batalion Intai Amfibi, Korps Elit Marinir. Kita akan bahas pada konten selanjutnya. Ingat, setiap manusia punya sisi gelap.